Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, dari Prodi Administrasi Publik, NIM 22. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai salah satu materi pelajaran sosiologi, yaitu adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena sebagian besar kehidupan manusia itu berinteraksi langsung di dalam kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Proses pembentukan kelompok sosial ini karena naluri manusia yang ingin hidup bersama, berdampingan satu sama lain untuk saling mengisi dan melengkapi. Secara sosiologi, kelompok sosial merupakan objek vital dalam kebijakannya. Karena sosiologi berusaha untuk melihat masyarakat secara utuh, menyeluruh, baik secara individu maupun kelompok. Yaitu klasifikasi kelompok sosial. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah kelompok sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas kelompok. Mengapa? Karena setiap anggota kelompok dapat mengerjakan perannya yang dimiliki oleh anggota kelompok yang lain. Misalnya pada umumnya adalah pada masyarakat pedesaan. Yang kedua yaitu solidaritas organik. Kelompok sosial organik adalah kelompok sosial masyarakat yang mengenal pembagian kerja sehingga kelompok ini didekatkan masyarakat sesudah memudar. Masyarakat sudah menjadi individualis yang secara sadar, kolektivitas masyarakat sudah tidak ada lagi. Menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa itu Gemeinschaft? Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang lebih menekan pada kedekatan anggota kelompok-kelompok berdasarkan hubungan yang intim, pribadi, dan eksklusif, serta keterkaitan sejak lahir. Contohnya, di dalam keluarga itu memiliki beberapa suku, maka kita harus memilih apakah kita harus mengikuti suku ayah ataupun suku ibu. Yang kedua yaitu Gesellschaft. Gesellschaft adalah sebuah kelompok sosial masyarakat yang menekan pada persamaan kegiatan dan spesialisasi di dalam anggota masyarakat. Biasanya seperti kelompok sosial pekerja, misal kita dalam sebuah bekerja itu, contohnya kita sebagai buruh, kita harus berinteraksi sesama kelompok di dalam pekerjaan itu. Tetapi setelah kita pulang ke rumah nanti, kita harus berinteraksi lagi bersama anggota keluarga. Horton Scholle yang mengemukakan bahwa kelompok sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu primary group dan secondary group. Primary group adalah salah satu kelompok sosial masyarakat yang ditandai oleh pergaulan kerjasama seperti kita tatap muka langsung, intim, contohnya dalam keluarga, teman, seperti komunitas, itu kan secara langsung kita berinteraksi pada masyarakat. Yang kedua yaitu secondary group. Secondary group adalah kelompok sosial masyarakat yang juga intim namun tidak berhadapan atau berinteraksi langsung. Seperti kita ada tugas kelompok. Salah satu anggota kelompok itu pastilah berbeda-beda. Seperti ada yang tinggal di Kijang, ada yang tinggal di Tanjung Pinang. Terus untuk menyelesaikan tugas kelompok itu, misalnya ada beberapa kendala, tidak bisa berinteraksi langsung, maka kita harus menggunakan via online untuk menyelesaikan tugas tersebut. Menurut Merton, kelompok sosial itu terbagi juga menjadi dua, yaitu membership group dan referensi group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya seperti kita memiliki organisasi dalam sebuah sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Raja Haji Tanjung Pinang, yaitu seperti HMI, HMJ. Itu adalah salah satu
status kita menjadi sebuah anggota organisasi tersebut. Yang kedua, referensi grup. Referensi grup adalah sebuah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Misalnya, seorang itu dia tidak menjadi sebuah anggota organisasi, tetapi dia seperti sebuah mahasiswa dan memiliki organisasi. Contohnya seperti seseorang itu mempunyai kakak, sedangkan dia belum masuk di dalam satu universitas atau sekolah tinggi. Tetapi dia bergaya karena dia selalu memakai almet. Kita masuk kepada bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok ini terbagi menjadi 3, yaitu bentuk kelompok formal, informal, dan non-formal. Kelompok formal itu adalah sebuah kelompok masyarakat yang dimiliki legalitas, kebahasaan yang jelas, misalnya seperti universitas, perusahaan, instansi, dan instansi lainnya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini adalah kelompok masyarakat yang muncul akibat adanya hubungan sosial yang terjalin dalam kelompok formal. Misalnya, di dalam sebuah organisasi OSIS terbagi menjadi Rohis, Pramuka, PMR. Itu adalah salah satu kelompok yang dimana disebut dengan kelompok informal. Adalah sebuah organisasi yang terdiri di dalam sebuah organisasi. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok non-formal. Kelompok non-formal adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Kelompok ini hanya sebatas sebuah keinginan. Contohnya seperti saya berasal dari Kabupaten Lingga, maka saya termasuk di dalam salah satu organisasi yaitu Ikatan Mahasiswa Kabupaten. Ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan secara singkat mengenai kelompok-kelompok sosial. Jika di dalam penyampaian saya terdapat beberapa kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.